Teman-teman, sebelum beribadah kita gosok gigi dulu dan mandi dulu supaya bersih. Jangan lupa ya, batu yang tikus dan kaki. Teman-teman, sebelum ibadah kita persiapkan hati dengan berdoa. Teman-teman, waktu ibadah jangan mainkan HP atau mainan yang lainnya. Teman-teman, waktu ibadah jangan menonton yang lainnya dan juga jangan mengobrol. Beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, bersikap sopanlah saat beribadah, jangan sambil tidur-tiduran dan juga makan. Waktu pujian kita bersama-sama bernyanyi ya. Membeli obat itu, Duduk tenang, dengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ikuti ibadah dari awal sampai selesai ya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah siap beribadah? Adik-adik sudah siap di depan kamera? Adik-adik udah siap dengan Alkitabnya? Udah siap dengan celengannya? Yuk adik-adik, kita sekarang mau ibadah. Ya adik-adik ikuti ibadah ya dari awal sampai akhir. Ketika menyanyi jangan lupa ya, ikut menyanyi. Tapi adik-adik lebih dahulu kita minta pertolongan Tuhan ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami kembali beribadah kepada Tuhan. Tolong kami supaya kami sungguh-sungguh mau menyanyi bagi Tuhan. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau berdoa. Tolong kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan di dalam ibadah ini sebagai rasa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita menyapa Tuhan Yesus, kita katakan selamat pagi Tuhan. Kita ucapkan terima kasih karena Tuhan sudah memelihara hidup kita. Yuk kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Oke adik-adik, Tuhan begitu baik, Tuhan memberi matahari. Kita lihat juga burung-burung bernyanyi. Bahkan Tuhan memelihara, mencukupi segala kebutuhan kita. Nah adik-adik, siapa idola adik-adik? Tentunya yang diidolakan itu adalah seseorang yang sangat hebat. Tapi adik-adik ada yang lebih hebat dan lebih sempurna. Dia hebat sekali. Siapa dia? Yaitu Yesus. Yesus jadikan sebagai idola kalian. Kita nyanyikan pujian, Yesus idolaku. Yuk bangkit berdiri, kita pakai gerakan Yesus idola. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka? Sungguhkah dia hebat? Hanya
Hanya Yesus saja yang menjadi idolaku. Bukan dia hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, aku mau ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Siapa idolamu? Siapa idolamu? Dan yang paling engkau suka, sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang menjadi idolaku. Bukan dia hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, aku mau ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Ya adik-adik, jadikanlah Yesus sebagai idola kalian. Karena apa? Tuhan Yesus sudah berkorban di atas kayu salib untuk menebus kita semua. Nah adik-adik, di dalam masa-masa Prapaskah ini ada satu perjalanan yang Tuhan Yesus tempuh. Yaitu ketika Tuhan Yesus berdoa di Getsemani. Kita akan nyanyikan pujian Pimpin ke Kalvari. Mahkotailah Raja hidup. Mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Nyanyi lagi adik-adik, mahkota Raja hidup. Mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Bahasa Inggrisnya, lest I forget Gethsemane, lest I forget your agony, lest I forget your love for me. Lead me to Calvary, lest I forget, lest I forget Gethsemane, lest I forget your agony,
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik kan sudah sedia celengan. Silakan adik-adik masukkan persembahannya ke dalam celengan. Tapi adik-adik juga bisa mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar kaca, atau adik-adik juga bisa men-scan QR code. Nah, adik-adik, sebelum dengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Kau berikan atas kami. Hari ini kami telah memberikan persembahan untuk memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan bersama-sama lagi belajar firman Tuhan. Sekalipun kita masih di rumah dan belum bisa ke gereja, tapi tetap kita bisa diberkati. Kalau apa? Kalau kita sungguh-sungguh mengikutinya. Oke anak-anak, minggu ini kita masih mau belajar tentang kisah-kisah seputar Paskah. Karena itu kita akan melanjutkan kisah dari minggu kemarin. Ada yang masih ingat cerita minggu kemarin? Betul. Kemarin kita belajar bahwa Tuhan Yesus dieluk-elukan oleh orang-orang banyak ketika akan masuk ke kota Yerusalem. Karena mereka berpikir Tuhan Yesus akan menjadi apa? Menjadi Mesias, menjadi juru selamat yang seperti mereka inginkan. Yaitu menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi. Padahal Tuhan Yesus datang tidak seperti itu. Tuhan Yesus datang memang untuk jadi juru selamat, untuk jadi Mesias. Tapi dia menyelamatkannya untuk hal yang lebih besar. Bukan hanya dari sekedar penjajahan Romawi. Tetapi melepaskan kita, menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Nah, anak-anak, setelah Tuhan Yesus dieluk-elukan dan masuk ke Yerusalem, lalu apa ya selanjutnya? Apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Karena itu anak-anak, hari ini Lause mau cerita tentang ini nih. Judulnya apa? Yesus dihianati dan bergumul di Getsemani. Bahan Alkitabnya dari Lukas pasal 22 ayat 1 sampai 46. Nah, seperti apa sih ceritanya? Mari kita dengar ceritanya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sekali lagi anak-anak Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan buat kami jadi sungguh-sungguh agar kami boleh mendapatkan berkat dari ibadah kami, cerita firman Tuhan kami hari ini yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, setelah berada di dalam kota Yerusalem, Tuhan Yesus melihat bait Allah ternyata menjadi tempat mencari untungnya para imam dan ahli Taurat. Bait Allah kan untuk berdoa, untuk beribadah. Ini dijadikan tempat berjualan. Untuk apa tadi sekali lagi? Untuk menjadi tempat mendapatkan untung bagi para imam dan ahli Taurat. Karena itu Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Dengan cara apa? Dengan mengusir semua pedagang-pedagang yang berjualan di sana. Nah anak-anak, apa yang dilakukan Yesus ini ternyata membuat semakin menambah marah dan benci para imam dan ahli-ahli Taurat kepada Yesus yang memang dari awalnya mereka sudah benci. Karena Yesus kan semakin terkenal, semakin banyak diikuti oleh banyak orang. Mereka tidak mau kehilangan pengaruh dari banyak orang. Mereka membenci Tuhan Yesus. Tambah-tambah lagi ketika Tuhan Yesus mengusir para pedagang-pedagang yang menjadi sumber keuntungan mereka. Imam-imam itu tambah marah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan. Bagaimana mereka dapat membunuh Yesus. Dan ternyata anak-anak, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendapatkan jalan. Yaitu apa? Memakai muridnya Tuhan Yesus. Siapa namanya? Betul, Yudas Iskariot. Untuk apa? Untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Dengan imbalan tentunya. Dengan apa? Memberikan sejumlah uang kepada si Yudas. Dan memang Yudas dikuasai iblis pada waktu itu. Menyetujui usul dari imam kepala dan ahli Taurat.
Dan mulai dari waktu itu, maka Yudas mencari kesempatan anak-anak. Untuk apa? Untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang-orang banyak. Setahu murid-murid yang lain. Nah, setelah itu tibalah hari raya roti tidak beragi. Yaitu hari di mana orang-orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu setelah mempersiapkan perjamuan Paskah, maka Yesus dengan murid-muridnya berkumpul mengadakan perjamuan makan Paskah. Nah, anak-anak, ketika makan Paskah, Yesus berkata dengan sangat terharu kepada murid-muridnya. Yesus berkata demikian. Murid-muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Wah, anak-anak, mendengar hal itu, murid-murid saling memandang satu sama yang lain. Mereka ragu-ragu. Wah, bertanya-tanya juga, siapa orang yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Seorang di antara murid-murid Yesus. Murid yang duduk di dekat Yesus itu penasaran dan bertanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, siapakah orang yang kamu maksud itu? Lalu jawab Tuhan Yesus. Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepada Yudas, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Tapi sekali lagi, tidak ada seorang pun dari antara murid-murid yang ada yang duduk makan bersama Yesus itu memahami hal itu. Apa yang dimaksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas? Murid-murid tidak mengerti. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Katanya, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah mereka makan. Yesus berkata lagi, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Setelah semuanya itu anak-anak, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Dan Yesus berkata kepada mereka, murid-muridku, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Nah anak-anak, Petrus menjawab Yesus yang berkata demikian. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kembali kepada Yesus, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun anak-anak berkata demikian juga. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus untuk pergi bersama dia. Maka mulailah ia merasa sedih. Yesus merasa gentar. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, oh hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Kalian tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka anak-anak setelah itu Tuhan Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Kata Tuhan Yesus, oh ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu anak-anak Yesus kembali kepada murid-muridnya itu. Dan ternyata mendapati mereka malah sedang tertidur. Dan Yesus berkata kepada Petrus,
tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu Tuhan Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya sekali lagi, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika Yesus kembali ke murid-muridnya lagi, ternyata Yesus mendapati mereka sedang tidur lagi. Sebab mata mereka sudah berat, mereka sudah ngantuk. Lalu Yesus membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa yang itu juga. Nah sesudah itu Yesus datang lagi kepada murid-muridnya. Dan berkata kepada mereka, murid-muridku, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah anak-anak, cerita Alkitab kita minggu ini sampai di sini dulu. Yang berikutnya kita akan lanjut minggu depan. Nah kita sekarang akan coba ingat-ingat lagi apa yang tadi sudah kita pelajari dan sudah kita yang kita dengar dengan mempelajari pertanyaan-pertanyaan ini ya. Yuk kita belajar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Lause kasih ya. Yang pertama nih, para imam kepala dan ahli Taurat kan sangat membenci Tuhan Yesus. Dan makin tambah benci lagi setelah melihat Tuhan Yesus menyucikan bait Allah dari dari jual beli yang terjadi di sana. Dari para penjual-penjual yang berjualan di sana yang ternyata itu tuh menguntungkan bagi para ahli Taurat dan para imam-imam kepala gitu ya. Nah, mereka tambah ingin membunuh Yesus. Nah, pertanyaannya apa cara yang dipakai oleh mereka ya untuk tadi memuluskan rencana mereka untuk membunuh Yesus? Ya. Jalan yang mereka lakukan adalah mereka sepakat dengan Yudas Iskariot. Salah satu murid Tuhan Yesus dengan memberinya uang sebanyak 30 uang perak untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Oke, coba kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Apakah Tuhan Yesus tahu Yudas akan mengkhianati Tuhan Yesus? Tentu saja Yesus tahu kalau Yudas akan dipakai iblis untuk menyerahkan Yesus kepada para imam kepala dan ahli Taurat. Dengan memberi sebuah tanda ya tadi ya, bahwa orang yang diberikan roti yang sudah dicelupkan oleh Yesus itulah orangnya. Dan itu adalah Yudas Iskariot. Nah jadi anak-anak Yesus tahu bahwa ia akan diserahkan kepada para imam dan ahli Taurat. Nah pertanyaan berikutnya, tapi kenapa ya Yesus tidak menghindar? Yesus tidak lari, kan sudah tahu dia akan diserahkan. Anak-anak, Yesus tahu apa yang menjadi tujuannya datang ke dalam dunia. Ingat ya, Yesus tidak menghindarkan apa? Karena Yesus tahu apa yang menjadi tujuannya datang ke dalam dunia, yaitu menggenapi janji Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dengan cara apa? Dengan cara seperti yang dilambangkan di dalam perjamuan Paskah. Apa tadi? Tubuhnya akan dipecah-pecahkan, darahnya akan dicurahkan, yaitu melalui penderitaan mati di kayu salib. Karena itu Tuhan Yesus tidak menghindari, karena memang Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi korban pengganti dari dosa-dosa manusia. Gitu ya anak-anak. Nah yang berikutnya nih, sebagai manusia, apakah perasaan Yesus dalam menghadapi penderitaan yang akan dihadapinya? Salib yang akan dihadapinya. Anak-anak, sebagai manusia, Yesus dikatakan Alkitab begitu ketakutan. Seperti yang terjadi di Taman Getsemani. Keringatnya dikatakan sampai seperti titik-titik darah. Tapi Yesus tetap taat dan patuh menjalankan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah anak-anak, dari kisah ini kita belajar bahwa Yesus itu taat pada rencana dan kehendak Tuhan. Sekalipun dia harus menjalani satu penderitaan yang sangat berat, yaitu menjadi korban penebusan bagi manusia yang berdosa. Dengan cara apa? Merelakan dirinya
mengalami kehinaan dan mati yang mengerikan, yaitu mati di kayu salib. Yesus bisa saja menghindar dari penderitaan ini anak-anak. Karena Yesus tahu murid siapa yang akan mengkhianati dan menyerahkannya. Namun Yesus tetap patuh pada rencana Tuhan. Sekalipun di Taman Getsemani, Yesus begitu sangat ketakutan. Keringatnya dikatakan apa tadi? Sampai seperti titik-titik darah. Tapi Yesus taat seperti dikatakan di Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Nah anak-anak, Yesus adalah anak Allah yang taat dan patuh pada kehendak Bapa. Sekalipun dia tidak berdosa, tapi ia harus menderita karena harus disalib. Dikhianati muridnya. Tapi Yesus tetap taat. Yesus tetap patuh pada rencana Allah, pada perintah Allah, pada kehendak Allah. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Anak-anak, kita ini anak-anak Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita harus meneladani seperti Tuhan Yesus. Kita pun harus seperti Tuhan Yesus yang apa tadi? Yang taat, yang taat dan patuh kepada Allah. Pada rencananya, pada perintahnya, dan pada kehendaknya. Karena itu, yuk mari kita menjadi anak-anak yang semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Kita menjadi anak-anak yang taat dan patuh pada Tuhan. Seperti ayat hafalan minggu ini nih, yang terambil dari Lukas 22 ayat 42b. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Lukas 22 ayat 42b. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Nah anak-anak, cerita Lause untuk hari ini sudah sampai di sini. Mari simpan firman Tuhan di hati kita dan mari kita belajar melakukannya. Yuk kita masuk dalam doa sebelum kita berpisah ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh bersyukur memiliki Tuhan yang sekalipun tidak berdosa. Dia rela memberikan hidupnya untuk menembus dosa-dosa kami agar kami mendapatkan keselamatan. Sekalipun dia dikhianati, sekalipun dia harus menghadapi jalan salib yang mengerikan. Tapi karena mengasihi kami, dia memberikan hidupnya. Karena dia taat kepada Tuhan, dia juga merelakan hidupnya bagi kami. Tuhan, kami mau belajar menjadi anak-anak yang semakin hari semakin menjadi seperti Tuhan Yesus yang taat dan patuh kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa anak-anak. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Nah adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan bergumul di Taman Getsemani. Dia berdoa dengan sepenuh hati. Nah adik-adik, ingat peristiwa di Getsemani. Kita akan nyanyikan lagu ini, rapnya aja ya. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Bahasa Inggrisnya, lest I forget Gethsemane, lest I forget your agony, lest I forget your love for me, lead me to Calvary. Kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Adik-adik semua, mari kita menerima doa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan
senantiasa menyertai adik-adik semua. Kiranya kasih Yesus Kristus yang sempurna akan menopang dan memberikan suatu penyertaan. Kiranya kasih Roh Kudus akan senantiasa bersekutu sejak saat ini sampai Kristus Yesus datang kali kedua. Amin. Nah, adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung ibadah. Tapi adik-adik ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, ya. Dia memberikan pengharapan. Ada hari esok di hadapan Tuhan. Mari adik-adik, kita akan nyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Anak Allah, siapa adik-adik? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Apa yang dilakukannya? Bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah. Siapa adik-adik? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Apa yang dilakukan? Bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Because He lives, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Sekali lagi, because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Oke, dadah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.